Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema menjaga lisan agar terhindar dari dosa besar. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Artinya tiap muslim harus menjaga perkataan maupun lisannya agar tidak mudah mengumpat, ghibah maupun mengumbar perkataan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman modern, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Quran, surat Al-Qaf ayat 18, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, di antara maksiat lisan adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhi dari kebaikan dan rahmat Allah. Seperti mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat, atau engkau termasuk orang-orang yang pantas mendapat laknat Allah. Melaknat seorang muslim hukumnya dosa besar. Baginda Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Muttafaqun alaih. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, mencaci dan melaknat saudara sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana ditegaskan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena takut
akan perkataan keji dan kotornya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Muslim yang sempurna imannya adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Muttafaqun alaih. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita. Jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri, karena jika tidak hati-hati, ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung, bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Sahabat Gus Bin, dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Dengan sebab lidah, seorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Sangat benar apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Muttafaqun alaih. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mendaki gunung Safa. Setelah tiba di puncaknya, beliau memegang lidahnya sembari berucap, "Wahai lidah, ucapkanlah perkataan yang baik, niscaya engkau beruntung. Diamlah dari perkataan yang buruk, niscaya engkau selamat. Lakukanlah itu sebelum engkau menyesal. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebagian besar dosa dan kesalahan manusia itu bersumber dari lidahnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat Nabi yang lain, Mu'adz bin Jabal, suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita bicarakan? Rasulullah SAW lalu bertanya balik, adakah suatu yang menjerumuskan manusia ke neraka lebih banyak daripada perkataan yang diucapkan lidah-lidah mereka? Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Baginda Nabi juga menasihatkan, sesungguhnya engkau senantiasa selamat selagi diam. Namun jika engkau telah berbicara, maka ucapanmu akan bermanfaat bagimu atau membahayakanmu. Hadis riwayat Al-Tabrani. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik. Artinya, perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali. Sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis di media sosial. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan, dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula mudaratnya di sisi yang lain, maka kita mengikuti prinsip mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Saring sebelum saring,
Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan. Tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmunya tentangnya. Alih-alih komentar, kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Sahabat Gusbin, di mana saja berada. Demikian kultum singkat tentang menjaga lisan untuk hari ini. Semoga keberkahan ini semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.